Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaroh. Saya adalah CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Ciamis. Kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Koneksi antar materi ini adalah antara modul 1.1 mengenai filosofi KHD, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan modul 1.4 mengenai budaya positif. Menurut filosofi KHD, bahwa pendidikan adalah tempat benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dengan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Kolaboratif, 4. Inovatif, dan kelima adalah berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menggerakkan komunitas praktisi, 3. Menjadi coach bagi guru-guru lain, 4. Kolaborasi antar guru lain, dan kelima yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Visi dari guru penggerak adalah terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, kreatif, berkebinekaan global, dan berwawasan lingkungan. Budaya positif. Dari tahapan baca akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan positif atau budaya positif. Konsep inti dari budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menurut Anda cukup menarik? Disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru menurut Dr. William Gasser adalah pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai pemantau, keempat sebagai teman, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kedua, cinta dan kasih sayang atau love and belonging. 3. Kebebasan atau freedom. 4. Kesenangan atau fun. Dan yang kelima adalah kekuasaan atau power. Alur langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, bertanya kepada murid tentang kelas impian. Kedua,
menuliskan di kertas apa yang mereka pikirkan tentang kelas impian mereka. Kemudian menempelkan hasil pemikirannya di papan tulis. Setelah itu berdiskusi dan membuat daftar kesamaan. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas ini dipajang dan ditandatangani sebagai tanda kesepakatan bersama. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah langkah untuk menstabilkan identitas dengan cara bertanya, misalkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan dengan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Langkah selanjutnya pada segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Bisa dengan kalimat, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Yang menarik adalah ternyata antara modul 1.1 sampai modul 1.4 memiliki keterkaitan dan saling berkesinambungan. Setiap guru harus dapat memposisikan dirinya pada suatu masalah. Setiap masalah hanya membutuhkan solusi dan bukan hukuman. Setiap tindakan adalah pembelajaran. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah haruslah melibatkan siswa dalam perencanaan. Hingga perencanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya, bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dalam memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Dari itu juga saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini dengan teman sejawat. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal seperti itu? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner murid. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi bagaimana mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di dalam kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan,
dan keyakinan kelas yang disusun berdasarkan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol yang cenderung menjadi seorang penghukum dan membuat merasa bersalah dapat menjadi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus selalu memberikan hukuman jika anak berbuat salah. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah mempraktekannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan juga harus di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.